Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Shalom. Senang sekali saudara, tanpa terasa kita sudah ada di minggu keempat saudara di bulan Mei. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini Bapak Ibu Saudara dalam kondisi keadaan yang baik. Amin. Penuh dengan sukacita. Haleluya. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini. Mungkin kau ada di rumah, mungkin kau ada di rumah sakit atau ada di kantor saudara. Percayalah Tuhan hadir di sana, Tuhan siap melawat saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa terima kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Keberadaan kami sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kasih setiamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama masuk di dalam ibadah raya kami. Tuhan kau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Dimanapun kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di sana. Terlebih kami akan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang luar biasa di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami ingin bersorak, kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah saudara. Lebih meriah lagi bagi Tuhan sebab Tuhan luar biasa. Amin. Saya percaya dimanapun saudara berada, Roh Kudus ada di sana dan siap melawat saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan dengan imanmu saudara. Di mana? Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari sama-sama tuju. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ayo angkat tangan saudara katakan. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Mari sekali lagi kita mau katakan pujian ini saudara. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di tubuh, di tubuh, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ayo sama-sama lambaikan tangan saudara. Hosana, amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara katakan. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Mari sekali lagi kita mau katakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari katakan dengan iman saudara.
Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Saya percaya bahwa hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Amin. Yang rindu mengalami saudara kuasa Roh Kudus, mari sama-sama lambaikan tangan saudara, katakan haleluya. Revival, gerakan Roh Allah ada di mana-mana saudara. Kita percaya di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, kegerakan Roh Allah terjadi. Amin. Ayo sama-sama kita mau bertepuk tangan saudara, come on. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Engkau naik ke surga untuk mencurahkan Roh-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Sama-sama katakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Allah-Ku kan melawat umat-Nya di timur ke barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau terus meninggikan Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran. Ini doa kami Tuhan Yesus. Dengan api urapan-Mu berikan kami, beriku kasih kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah-Ku kan melawat umat-Nya di timur ke barat, dari utara selatan. Sekali lagi katakan, kami percaya Tuhan, gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah-Ku kan melawat umat-Nya di timur ke barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Saudara percaya bahwa hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Amin. Yang percaya saudara berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami siap terimanya Tuhan. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship You, oh Lord. From the north to the south, from the east and to
revival in the land. There is revival. There is revival. Amen. There is revival. Katakan, there is revival. Kami percaya Tuhan. There is revival. Hari-hari ini Tuhan. There is revival. There is revival. Sekali lagi katakan, there is revival in the land. Mari berikan sorak-sorai. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa revival, kegerakan Roh Allah terjadi atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa. Haleluya. Haleluya. Mari saat ini kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyembah Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mau mengarahkan pandangan kami Tuhan. Hati kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menyembahmu Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari sekali lagi kita mau katakan pujian. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Bersama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Mari buka hatimu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Kami buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dan sama-sama nyatakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah
Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Mari sembah, mari puji namanya, mari besarkan Dia. Haleluya. Mari angkat suaramu, tinggikan namanya. Mari angkat suaramu, memuji namanya. Haleluya. Syaralabaralaba yaralabaralaba syandaralabo. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami besarkan namamu. Oh haleluya. Mari dimanapun Engkau berada, angkat suaramu dan sembah Tuhan. Yaralabaralabaralabaralabaralaba syandaralabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak. Kau kami sembah Tuhan. Oralabaralabaralaba syandaralaba. Jamahanmu, jamahanmu Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Syaralabaralabayaralabaralaba. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, sama-sama katakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari angkat kedua tanganmu saudara, sama-sama kita nantikan. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Samuel Harnadi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umat Tuhan. Ini mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
Curahkan roh-Mu Tuhan atas setiap pribadi kami Tuhan pada hari ini. Kami boleh ada bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada kembali bersama-sama beribadah Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan umat-Mu, bersama-sama dengan setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Di rumah-rumah, di tempat-tempat dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Apa berdoa biar Tuhan lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau lawat, Kau jamah setiap kami Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang miskin perkaya kami, yang tidak ada jalan bukakan jalan yang baru. Saudara terima dalam nama Yesus, terima pemulihan, terima mujizat, terima kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami selalu rindukan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Engkau hadir bersama kami Tuhan, Kau lawat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Seperti rindu kita rindukan akan sungai-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Engkau Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita semua panggil Yesus. Panggil nama Yesus, nama yang berkuasa, nama Yesus, nama di atas segala nama. Oh haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau segalanya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan kami menyatakan kepadamu, Yesus Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Sampaikan pesan firman-Mu Tuhan. Buat kami semua boleh mendengar. Terima kasih, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat mulut bibir dari hamba-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Pengurapan-Mu mengajar setiap kami untuk mengerti kehendak Bapa di surga. Dan pengurapan-Mu mengajar setiap kami untuk melakukannya di zaman ini. Pakai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus Tuhan Allah kami. Berfirmanlah kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Katakan haleluya. 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 Panggil Yesus. 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 Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semua. Ya. Shalom. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Pada hari ini kita ada di minggu yang keempat di bulan Mei. Kita merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh amat luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita lewat peristiwa hari-hari ini, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus hari ini di rumah kita masing-masing. Dimanapun kita ada, ya kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama di gereja. Tapi saya percaya lewat peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, pasti ada sesuatu pesan Tuhan yang khusus buat Anda dan saya terima daripada Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya percaya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya saya percaya Bapak kasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sesuatu yang khusus, yang spesial. Ya. Kalau kita ada sama-sama beribadah pada hari ini, saya percaya itu untuk mengingatkan Anda dan saya bahwa kelak satu kali Tuhan akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat-saat nanti, saudara. Ya. Firman Tuhan, saudara, saya ambil dari firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak kasih Tuhan. Ya, Lukas mencatat di Kisah Para Rasul. Dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Alkitab mencatat ada sekitar 500 murid Yesus pada waktu itu melihat Yesus naik ke surga. Saya rasa peristiwa ini adalah satu peristiwa yang amat sangat luar biasa, amat dahsyat. Ya. Mungkin saudara, Bapak Ibu saudara yang hari ini kita ada bersama-sama ibadah di tempat ini belum pernah lihat ada yang namanya manusia itu naik, tiba-tiba naik ke atas, ke langit, terbang begitu saudara. Nah pada waktu itu luar biasa saudara, Yesus berbicara kepada murid-muridnya saudara, dalam jumlah yang cukup besar. Dan ketika bicara kepada murid-muridnya, tiba-tiba Yesus naik, terangkat. Disaksikan oleh banyak murid. Tapi kasih Tuhan, sungguh amat luar biasa saya katakan. Penglihatan seperti itu saudara. Tapi yang amat sangat luar biasa saudara, ketika murid-murid semua terpaku melihat keadaan seperti itu, maka ada malaikat Tuhan hadir di situ. Dua orang yang berpakaian putih dekat mereka.
dan berkata kepada mereka. Dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat seperti itu ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Wow, dia naik ke surga. Apa artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara kekasih Tuhan? Berarti nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, maka Bapak Ibu saudara anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, orang-orang percaya akan bisa melihat dengan mata jasmani kita sendiri, bisa melihat bagaimana Yesus ada di awan-awan, saudara, datang untuk menjemput orang-orang kudus, anak-anaknya, murid-muridnya yang sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Saya bilang luar biasa. Mungkin menjadi doa saya juga Bapak Ibu kasih Tuhan. Biarlah kita semua yang ada hari ini bisa menyaksikan semua peristiwa itu, saudara. Sepercaya kita adalah generasi yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Kali yang kedua, menjemput gereja yang kudus, anak-anaknya yang kudus, orang-orang benar, orang-orang percaya, murid-muridnya hari-hari ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, persiapkan diri kita. Waktu-waktu sekarang ini, sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 4, ayat yang ke-16 dan 17. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 katakan begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi Paulus mencatat di dalam Tesalonika, katakan, ya, nanti satu kali waktu, saudara, ketika sangkakala Allah dibunyikan oleh para malaikat-malaikat di surga, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ya. Dan pada waktu itu orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan lebih dahulu, saudara. Wow, katakan wow. Kita semua akan menyaksikan kubur-kubur akan terbuka. Anak-anak Tuhan yang sudah meninggal lebih dahulu di dalam Tuhan Yesus, dia akan dibangkitkan lebih dahulu. Wah, saya percaya akan terlalu gaduh dan ramai orang melihat itu. Ya, luar biasa, mereka yang angkat Tuhan. Dan kita yang masih hidup dikatakan orang-orang kudus, anak-anak Tuhan. Ya, dikatakan juga kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka, memakai jubah. Ya, tubuh kemuliaan, saudara. Naik bersama-sama, menyongsong Tuhan di angkasa. Dan disitulah peristiwa pengangkatan, saudara, rapture terjadi. Amat sangat luar biasa. Kalau kita melihat cerita seperti demikian ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari waktu-waktu sekarang ini fokus kita harus lebih dekat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, peristiwa kejadian yang kita alami hari-hari ini, ya, virus corona COVID-19, banyak kita tidak bisa kemana-mana. Tapi Tuhan ingatkan kita hari-hari ini, persiapkan diri kita dekat dengan Tuhan. Kita diberikan banyak waktu bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saya percaya ini adalah waktu-waktu yang indah, di mana saudara dan saya untuk hidup bergaul lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yang selama ini mungkin kita semua sibuk dengan urusan kita masing-masing. Tapi ketika kejadian seperti ini kita banyak stay at home, walk at home, tinggal di rumah, bekerja di rumah. Ya, kita ada bersama-sama di rumah dengan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua bersama-sama. Kita banyak membangun satu hubungan yang lebih dekat lagi, keluarga lepas keluarga. Ya, bangun lebih baik lagi hubungan rumah tangga keluargamu, saudara.
suami, istri, anak-anak dengan orang tua semua. Mari persiapkan segala sesuatunya. Ya. Saya ajarkan kepada anak saya baca Alkitab, baca banyak firman Tuhan hari-hari ini di rumah. Ya, mumpung ada kesempatan di rumah, baca Alkitab. Ya, saya katakan sama mereka, ya, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Ikut Tuhan bukan hanya sekedar tahu, saudara. Ikut Tuhan harus mengerti. Ya, kita harus tahu, kita juga harus mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Ya, nah, karena kita minta Roh Kudus tuntun, beri kami understanding, beri kami pengertian pada hari-hari yang seperti ini. Apa yang Tuhan kehendaki yang harus kami lakukan di hari-hari yang terakhir. Bapak kasih Tuhan, Alkitab mencatat ada banyak nubuatan firman Tuhan. Ya, nubuatan yang pertama ada bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, ya, ke atas dunia ini. Itu sudah terjadi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, dalam bentuk bayi, seorang anak bayi kecil. Kita rayakan peristiwa itu, peristiwa Natal. Lalu nubuatan yang kedua dikatakan Yesus akan mati untuk menebus dosa umat manusia. Mati di atas kayu salib. Yesus mati, saudara. Belum lama kita rayakan hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Lalu nubuatan yang ketiga apa? Kebangkitannya. Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit dan hidup kembali. Kita rayakan peristiwa Paskah. Yesus hidup. Ya, kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, kita bersyukur, saudara. Kalau Tuhan hidup, maka kita akan mati, kita akan hidup kembali juga bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan sudah beri contoh yang buat kita semua menyaksikan. Itulah Tuhanmu dan Tuhanku, saudara. Lalu kebuatan yang keempat dikatakan apa, saudara? Ya, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, hari ini kita rayakan, kita memperingati Yesus, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan lalu 40 hari kemudian dia naik ke surga. Luar biasa, saudara. Artinya kita betul-betul menyaksikan bahwa kita punya Tuhan yang punya surga. Katakan amin. Ya, dia naik ke surga, dia pulang ke surga. Karena rumahnya di surga, dia punya rumah di sana, saudara. Nah, itu menjadi jaminan buat Anda dan saya sebagai milik Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan. Ya, kita juga akan kembali bersama dengan Tuhan Yesus nanti, pulang ke surga, saudara. Ya, nah puji Tuhan pagi hari ini kita ada bersama-sama kita boleh melihat. Ya, Alkitab sudah memberi satu contoh. Ya. Ada contoh di dalam perjanjian lama di mana terjadi pengangkatan, saudara. Ya. Yang pertama adalah Henok. Henok dikatakan di kitab Kejadian 5 ayat 24, Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Kalau kita mau diangkat seperti Henok, kita juga harus hidup bergaul dengan Tuhan. Henok diangkat oleh Tuhan. Kenapa dikatakan? Karena Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, hilang, saudara. Kenapa? Sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita mau diangkat Tuhan, hari-hari ini memang kita harus bergaul dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan dia, saudara. Ya. Ada contoh yang kedua adalah Nabi Elia. Ya. Di dalam 2 Raja-Raja dikatakan di situ, Elia naik ke surga, dikatakan dijemput dengan kereta berapi dan kuda berapi. Wow, keren, saudara. Ya. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak raja. Elia dijemput dengan kereta berapi dan kuda berapi, saudara. Wow, disaksikan oleh Elisa, saudara, muridnya. Tapi kasih Tuhan, 2 contoh peristiwa ini menunjukkan kepada kita, saudara dan saya, bahwa manusia ciptaan Tuhan itu bisa diangkat
dipanggil pulang dengan cara yang ajaib. Tidak perlu lewat kematian, saudara. Amin. Tidak perlu lewat kematian, saudara. Dikubur dulu, enggak. Tetapi ketika masih hidup, Henok masih hidup, tiba-tiba dia hilang, diangkat Tuhan. Elia masih hidup, ya. Tiba-tiba Elia dijemput dengan kereta berapi dan kuda berapi oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Nah, kalau dua contoh itu kita boleh melihat terjadi, saudara, kepada Henok dan Elia, maka tidak ada mustahil buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Kapanpun Bapak Ibu kasih Tuhan, Anda dan saya, kalau Tuhan mau angkat kita pulang, tidak perlu lewat kematian, saudara. Ya, yaitu lewat pengangkatan, rapture, saudara. Kita dipanggil Tuhan. Dengan sekejap tiba-tiba kita meninggalkan bumi ini. Kita ada bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai, saudara. Yesus jemput saudara dan saya. Luar biasa, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, untuk apa sih Tuhan Yesus itu ya pergi ke surga? Ya. Yang pertama, di dalam Yohanes 14 ayat 2 berkata begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa, saudara. Rupanya Yohanes mencatat di situ Yesus pergi ke surga. Saya katakan pulang ke surga karena dia punya surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat. Ya. Kepada saudara dan saya. Ya, untuk menyediakan tempat bagimu, saudara dan saya, saudara. Jadi surga ini sedang disiapkan rumah-rumah yang bagus-bagus buat Anda dan saya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, orang-orang benar, orang-orang kudus. Ya, disiapin sama Tuhan di sana. Wah, rupanya ada banyak pekerjaan di surga hari-hari ini, saudara. Dan yang kedua, saudara, apa dikatakan? Ayat yang ketiga, Yohanes 14. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa, saudara. Aduh, ini janji Tuhan buat saudara dan saya dikatakan. Ya, apabila dia sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, artinya ketika tempat itu sudah tersedia, sudah siap semua. Maka dikatakan Tuhan akan datang kembali untuk apa? Untuk membawa Anda dan saya, kita semua miliknya. Ya, ke tempatnya di rumah Bapa di surga, saudara. Ya, supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Ya. Rupanya Yesus mau selalu dekat dengan saudara dan saya, anak-anaknya. Katakan amin. Saudara adalah umat pilihan Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan yang minggu lalu, ya. Tuhan memilih saudara menjadi miliknya. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, dia ingin bertemu dengan saudara dan saya. Hari-hari yang ada, saudara. Untuk apa? Karena dia ingin dekat juga dengan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, dia udah siapin ke sana nih, dia naik ke surga, menyediakan tempat. Kalau sudah siap semua, dia datang kembali, menjemput Anda dan saya. Kenapa? Karena Tuhan rindu dekat dengan saudara dan saya, milik kepunyaannya, saudara. Ya, hal yang ketiga, untuk apa Yesus naik ke surga? Yesus katakan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus buat Anda dan saya hari-hari ini. Yesus naik ke surga kan gak langsung-langsung kita juga diangkat ke surga. Ya. Sebab Anda dan saya punya tugas hari-hari ini. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus. Yang belum percaya kepada Yesus. Maka kita masih ada di bumi ini, saudara. Saudara masih ada di dunia ini. Ya. Dan Tuhan belum segera datang. Nah, kondisi situasi ada di dunia ini, saudara perlu penolongan.
Ya, maka Yesus katakan dia naik ke surga aja berikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Untuk anda dan saya diberikan kemampuan, kekuatan menghadapi hari-hari yang kita jalani ini dalam hidup ini. Ya, peristiwa kejadian hari ini kita alami, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Kita perlu Tuhan tolong menghadapi ada keadaan dunia ini, saudara. Virus corona COVID-19 ini sudah memakan banyak korban jiwa, banyak orang yang mati, meninggal karena penyakit ini. Ya, banyak orang yang menjadi khawatir, takut, cemas menghadapi situasi yang ke depan ini. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan jangan takut. Katakan kiri kananmu, jangan takut. Ya, karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong Anda dan saya. Itulah gunanya Tuhan berikan Roh Kudus, supaya Anda diberikan kemampuan, keberanian menghadapi hari-hari yang ada seperti ini, saudara. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 katakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Wow. Ya. Dia memberikan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, untuk menolong Anda dan saya hari-hari yang ada. Bapak kasih Tuhan, mari. Ini sangat-sangat waktu-waktu yang sangat penting buat Anda dan saya menghadapi semua ini. Saya percaya semua ada dalam agendanya Tuhan. Apapun yang kita alami hari di dalam dunia ini, dalam hidup ini, tidak ada kata kebetulan. Katakan amin. Semua ada dalam rencana Tuhan, ada dalam agendanya Tuhan. Terlebih lagi buat Anda dan saya, anak-anak Tuhan. Ya, kita punya masa depannya penopang harapan jelas. Ya, kita punya janji-janji Tuhan jelas. Ya, bahwa Tuhan akan menyertaimu sampai ke akhir zaman, kesudahan zaman. Itu janji Tuhan. Ketika dia naik ke surga, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi Tuhan tidak akan tinggalkan Anda dan sendirian menghadapi hari-hari yang seperti ini. Makanya diberikan Roh Kudus untuk menolong saudara. Roh penolong, Roh penghibur, Roh Kudus itu buat Anda dan saya menghadapi situasi seperti sekarang ini. Nah, apa tugas kita sekarang ini? Gereja Tuhan, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ada tugas. Sebelum semua ini selesai, Tuhan datang kembali menjemput gerejanya yang kudus. Ya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20 katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Tuhan katakan kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Sorga, bumi adalah milik Tuhan. Semua ada dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara dan saya punya tugas. Ya, kita nggak langsung ikut Tuhan Yesus naik ke surga. Kita masih tinggal di bumi. Tugas saudara adalah apa? Pergilah. Beritakan kabar baik kepada banyak orang, kepada keluarga-keluargamu, saudara-saudaramu, teman-temanmu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus hari-hari ini. Beritakan kabar baik ini, saudara. Sampaikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka terima keselamatan. Seperti Anda dan saya, ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ya. Hanya melalui Yesus ada keselamatan. Amin. Nah, tugas saudara dan saya hari ini berjalan dengan Tuhan, ya, supaya kita
beritakan kabar baik. Lalu katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan tugas saudara saya, beritakan, lalu ajar mereka. Supaya mereka mengerti apa yang Tuhan mau hari ini lakukan buat saudara dan saya kerjakan pada waktu-waktu kita hidup seperti sekarang ini. Ya, kita diajar, saudara mengajar banyak orang hari ini, ya, supaya mereka mengerti kehendak Tuhan di zaman ini. Nah, kenapa sih kita harus memberitakan kabar baik, saudara? Tuhan ingatkan kepada saudara saya, kenapa kita harus memberitakan kabar baik, kabar keselamatan? Tuhan ingatkan, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi umat manusia. Karena Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Tuhan Yesus mengasihi manusia-manusia ada di bumi ini, saudara. Ya, kalau boleh, semua orang di bumi ini diselamatkan, saudara. Tidak ada yang binasa. Ya, karena cinta kasihnya dia kepada manusia, dia datang ke dalam dunia ini, saudara. Dia tinggalkan surga yang mulia kan. Dia turun ke bumi, ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, karena cintanya itulah, saudara, kita diajar oleh Tuhan, beritakan kabar baik ini. Mumpung masih ada kesempatan, katakan amin. Masih ada waktu, baik pakai waktu ini. Beritakan kepada keluarga-keluargamu, saudaramu yang belum percaya Yesus. Supaya mereka kenal Tuhan, percaya Yesus, dan terima keselamatan. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Di dalam Injil Yohanes 4 ayat 35. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara lihat, ya, waktunya ini singkat. Ya, bukan bicara 4 bulan lagi. Tetapi inilah waktu-waktu sekarang ini, waktu percepatan dikatakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lewat kondisi situasi seperti sekarang ini, ya, dunia ini sama diibaratkan seperti ladang. Ya, ladang dunia ini, saudara. Manusia itu seperti padi-padi, seperti gandum-gandum. Nah, hari-hari ini ladang ini sudah menguning, saudara. Padi sudah menguning, gandum sudah menguning, siap untuk dituai, saudara. Terima kasih Tuhan. Siapa yang menuai? Siapa yang membawa dan menyelamatkan manusia-manusia yang hari ini, yang diibaratkan seperti padi dan gandum yang sudah menguning itu? Itu tugas saudara dan saya hari ini. Semua kita orang percaya, ajak mereka semua kita tuai, bawa kepada Tuhan Yesus. Waktunya tidak lama, saudara. Waktunya pendek. Ya, 4 bulan lagi atau enggak, lebih cepat lagi dari itu. Ya, waktu musim menuai itu adalah sekarang. Katakan amin. Katakan sekarang. Ya, now, sekaranglah waktunya untuk menuai, saudara. Ladang itu sudah menguning. Ya, saudara rasa adalah penuai-penuai itu di akhir zaman. Ya, tapi kasih Tuhan, mari. Ya, saudara tidak sendiri. Ingat, Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya, memampukan untuk kita diberikan kemampuan, keberanian untuk memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang, saudara. Kita minta Tuhan tolong berikan keberanian Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami Tuhan yang belum percaya kepada Tuhan Yesus di hari-hari ini. Saudara berdoa sungguh-sungguh, saudara. Karena ini ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Kita minta Roh Kudus, tolong saya, mampukan saya, beri keberanian untuk menjadi saksi Tuhan, membawa kabar baik, kabar keselamatan ini, sehingga banyak orang yang hari-hari ini bisa terima keselamatan. Katakan amin. Wahyu 3 ayat 11 katakan begini, saudara. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya. Di dalam Wahyu
Dikatakan 3 ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa bertelinga, hendaklah engkau mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hari-hari ini kita harus pasang telinga rohani kita. Buka hati kita, buka mata kita. Melihat situasi seperti ini, kita tahu tanda-tanda alam, tanda-tanda zaman. Dikatakan aku datang segera, kata Tuhan. Cepat waktunya, saudara. Jangan kita lengah. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, jangan lengah. Tetap berdoa dan tetap berjaga-jaga. Katakan amin. Beri tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Penting di sini, saudara, saya bagikan buat saudara dan saya firman Tuhan ini untuk mengingatkan saja, diingatkan kembali buat kita. Yang pertama adalah Yesus Kristus itu Tuhan dan Ia kembali pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Yang pertama kita tahu adalah Yesus itu adalah Tuhan. Dia pulang ke surga, ke rumahnya, untuk menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya. Yang kedua, los peristiwa ini dikatakan Dia akan datang kembali untuk menjemput umat pilihannya, Anda dan saya, orang-orang percaya. Katakan amin. Ya. Dan hal yang ketiga, bagi orang-orang percaya ada kepastian keselamatan. Luar biasa kan, di dalam Tuhan ada kepastian. Gak mudah-mudahan, gak moga-moga, ya, tetapi ada kepastian di dalam Tuhan. Terima keselamatan, masuk surga. Dan yang keempat, Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, kasihilah Tuhan Yesus lebih lagi dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Hukum kasih, saudara. Nah, hari-hari ini kemarin mungkin kasih kita sama Tuhan mulai luntur, mulai hilang, atau kasihnya setengah, ya, tidak full. Nah, hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada saya, kepada kita semua, kasihilah Tuhan kembali, ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, segenap akal budimu. Yang mau katakan amin, amin, ya. Dan yang kelima adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasihilah keluargamu, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anaknya, anak-anak mengasihi orang tuanya kembali kepada kasih yang mula-mula. Ayo, perintah Tuhan hari-hari ini. Kasih Tuhan, kasih sesamamu manusia. Dalam kondisi seperti ini, saya lihat ada banyak orang yang mulai membangun kasihnya kembali. Menolong sesamanya yang susah, yang sulit, membantu menolong sesamanya. Saling tolong menolong, hari ini dibangun lagi, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Saya percaya peristiwa-peristiwa ini ada tujuannya memang. Supaya manusia dengan manusia kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Tuhan mau, ya, yang kemarin-kemarin kita mungkin kurang peduli, ya, kasih kita mungkin hanya untuk diri kita sendiri, ego kita. Tapi sekarang kita bisa melihat sesama kita, membantu, menolong. Yang kuat menolong yang lemah, ya, yang kaya menolong yang miskin, yang susah. Saling menolong, saling membantu. Ini luar biasa, saudara. Biar ini terus dijaga. Doa kita semua, hal ini akan selesai. Pandemi COVID-19 akan selesai. Ya, doa kita tentunya cepat selesai, lebih cepat lebih baik. Tapi ingat peristiwa ini, biarlah kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Saling mengasihi. Kasih kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh lebih lagi. Persiapkan hidup kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi saya mau mengajak Bapak Ibu teman-teman semua, mari yuk semua kita kembali kepada kasih yang mula-mula di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biar kita boleh melihat kebaikan Tuhan hari-hari ini nyata di dalam hidup kita, sehingga ada banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita aja satu pujian
Ku mengasihimu Tuhan Yesus. Ku mengasihimu. Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku, Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembahkan namanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. ku memujimu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita. Kita minta Tuhan, urapan yang mula-mula, kasih yang mula-mula itu turun atas setiap kami. Mari kita berdoa, kita sembah Tuhan. Uria basikara bara 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 bara. Glory, haleluya. Saudara terima urapan yang baru, terima minyak yang baru, terima anggur yang baru, terima urapan kasih yang mula-mula itu turun atas hidupmu. Terima urapan kasih yang mula-mula turun atas saudara dan saya, atas setiap kami. Urapi kami Tuhan, kasih-Mu yang mula-mula turun atas setiap pribadi-pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Kalau selama ini kami kehilangan kasih-Mu Tuhan, kembalikan kasih itu Tuhan atas hidup setiap pribadi kami. Rubah, penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus mengalir kasih Yesus. Haleluya. Terima pemulihan, terima kesembuhan, terima dalam nama Yesus. Terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami diingatkan akan kasih Tuhan, Engkau naik ke surga Tuhan untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Ketika tempat itu boleh selesai, Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kami Tuhan, membawa kami pulang ke rumah-Mu Tuhan, bersama-sama bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian keselamatan. Di
Di dalam Engkau Tuhan ada kebaikan, ada sesuatu yang indah. Bersamamu Tuhan ada rumah kami di surga. Kau sediakan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah pemilik surga itu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terpujilah nama Yesus Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati semua. Amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan
oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Doa puasa bersama diperpanjang sampai 31 Mei 2020. Kami terus mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk terlibat dalam doa bersama di rumah masing-masing setiap hari pukul 9 malam. Gembala Jemaat dan seluruh pengerja GB Philadelphia Horizon dan Harapan Indah 3 Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat Tuhan yang merayakannya sepanjang bulan ini. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan memberkati kita semua. Amin. Akan diadakan Zoom Prayer Meeting pada hari Minggu 31 Mei 2020 yang akan dimulai pada jam 9.01. Kita akan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan di dalam kul-kul yang terdekat dengan wilayah tempat tinggal jemaat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang terbeban untuk memberikan persembahan perpuluhan, dapat melakukannya dengan mentransferkan lewat nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak kasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan, menyempurnakan ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat Tuhan, taruh tangan kita, arahkan hatimu kepada Dia. Terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah. Dalam persekutuan indah dan manis dengan anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita semua percaya diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Amin. Menyenangkan